Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama walaupun melalui jarak jauh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat terus belajar bersama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada semester ini, tema pertama yang akan kita bahas adalah aku selalu dekat dengan Allah. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas di tema ini? Mari kita simak video ini secara lengkap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita melakukan refleksi atau melakukan tafakur terhadap tema yang sedang kita bahas, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Nah, di sini ada 4 gambar yang tersaji dalam video. Yang keempat gambar ini nanti akan berhubungan dengan tema yang akan kita bahas. Gambar yang pertama adalah gambar 2 orang yang menggunakan masker. Gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang menjadi juara sekolah. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar orang yang sedang berzikir. Gambar yang keempat adalah gambar seseorang yang sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, pada gambar yang pertama dan kedua ini adalah merupakan ujian dari Allah. Ya, perlu kita tahu bahwasanya ujian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ujian yang berupa musibah, yang kedua ujian yang berupa anugerah. Ujian yang berupa musibah bisa jadi contohnya seperti misalkan wabah corona, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ujian yang berupa musibah. Nah, terhadap ujian ini seseorang memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, menjadi dekat dengan Allah. Yang kedua, semakin menjauh dari Allah. Nah, harapannya sebenarnya dengan ujian-ujian tersebut kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah manakala memaknai ujian tersebut sebagai ujian dari Allah yang harus kita selesaikan. Karena apa? Karena Allah tidak akan menguji seseorang melampaui batas kemampuannya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita? Sikap kita yang pertama adalah harus sabar menghadapi ujian tersebut. Kita juga harus ikhlas menerima ujian tersebut. Nah, kalau kita merupakan orang yang tidak beriman, maka sikap kita akan berbeda. Ketika kita diuji oleh Allah, maka akan membuat kita semakin jauh dengan Allah. Bahkan kita akan lari kepada hal-hal yang menjerumuskan diri kita. Lalu gambar kedua adalah merupakan ujian dari Allah yang berupa anugerah. Misalkan kita dianugerahi kepandaian, kita dianugerahi kekayaan, kita dianugerahi kemuliaan. Nah, itu semua adalah ujian sebenarnya. Tinggal bagaimana sikap kita. Apakah ujian tersebut bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin menjauhkannya? Kalau kita memaknai ujian yang berupa anugerah tersebut dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita merasa sombong
terhadap ujian tersebut, maka akan membawa kita jauh terhadap Allah. Misalkan kita diberi kekayaan, lalu kita menjadi sombong, kita diberi kepintaran, kita menjadi sombong, itu semua akan menjauhkan diri kita dari Allah. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang kekayaan seseorang atau orang yang kaya, tetapi ia tidak merubah hubungannya dengan Allah, bahkan semakin dekat dengan Allah. Cerita ini berasal dari seorang sufi yang bernama Syekh Ibnu Arabi. Jadi Syekh Ibnu Arabi ini punya seorang murid yang hidupnya sangat miskin. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, ia mencukupi kehidupannya hanya dengan hasil memancing. Nah, si muridnya Ibnu Arabi ini memiliki murid lagi. Muridnya ini disuruh untuk mencari Ibnu Arabi. Nah, muridnya ini disuruh untuk meminta nasihat kepada Ibnu Arabi. Dicarilah rumahnya Ibnu Arabi. Si murid ini membayangkan bahwasanya orang yang akan ia temui kurang lebih ya akan sama dengan gurunya, yaitu orang yang sudah tua, yang hidupnya serba kecukupan. Begitu yang dibayangkan oleh si murid ini. Lalu ketika si murid itu menjumpai rumahnya Ibnu Arabi, dia sangat kaget. Karena apa? Rumahnya sangat besar, sangat mewah. Lalu bertemulah si murid tersebut dengan Ibnu Arabi. Dia meminta nasihat kepada Ibnu Arabi, dan jawabannya Ibnu Arabi adalah tinggalkanlah dunia. Maka si murid tersebut kaget sekaligus geram. Karena apa? Karena ia melihat bahwasanya gurunya itu lebih parah daripada kehidupan Ibnu Arabi. Gurunya itu serba miskin, serba kekurangan. Kok bisa orang yang kaya raya menasihati seperti itu kepada orang yang kekurangan? Nah, akhirnya si murid itu pulang dan menceritakan kepada gurunya bahwasanya Ibnu Arabi memberikan nasihat untuk meninggalkan dunia. Seketika itu juga gurunya menyadari bahwasanya walaupun hidupnya kekurangan, tetapi dia masih banyak berharap. Walaupun dia hidup dari hasil mancing, dia masih terus berharap, oh seandainya makanan ini tidak hanya ikan, ada ayamnya, pasti lebih enak ya, seandainya aku bisa lebih kaya. Nah, dia masih berorientasi terhadap dunia. Berbeda dengan Ibnu Arabi yang hartanya bergelimangan, tetapi ia tidak peduli dengan kehidupan dunia. Ia memfokuskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya ujian yang berupa anugerah itu juga harus disikapi secara bijak. Agar apa? Agar kita selalu dekat dengan Allah dan tidak menjadi orang yang sombong. Selanjutnya adalah gambar orang yang berzikir. Nah, berzikir itu salah satunya bisa dilakukan dengan Asmaul Husna. Kenapa sih kita harus berzikir? Ya, benar, agar kita selalu mengingat Allah dan hati kita menjadi tenang. Katanya Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ingatlah kepada Allah dan hatimu akan menjadi tenang. Nah, berzikir tidak hanya bergantung pada berapa jumlahnya kata yang kita zikirkan, atau tidak bergantung pada kuantitas, tetapi zikir juga berkaitan dengan hati. Seberapa konek hati kita terhadap Allah. Jadi tidak hanya mulut yang berucap, tetapi hati harus selalu nyambung dengan Allah. Selanjutnya, gambar yang keempat adalah salah satu bentuk amal soleh, yaitu membantu seseorang. Nah, di sini membantu seseorang, bersedekah, berinfak, itu juga memiliki dua potensi. Yang pertama, potensi untuk semakin dekat dengan Allah. Yang kedua adalah potensi untuk semakin menjauh dari Allah.
Potensi yang pertama dapat kita lakukan manakala ketika kita bersedekah kepada seseorang, niatnya hanya karena Allah, semata-mata hanya karena Allah. Sedangkan potensi yang kedua, ketika kita bersedekah, kita akan mengharap dilihat oleh orang lain. Baik itu dilihat sebagai orang yang dermawan, dilihat sebagai orang yang kaya raya, dan lain sebagainya yang beratribut duniawi. Nah, maka dari itu kita harus bisa bersikap secara bijak. Mulai dari yang pertama, cobaan yang berupa musibah, lalu cobaan yang berupa anugerah, berzikir, bersedekah, semuanya harus kita sikapi dengan bijak. Agar apa? Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah. Bayangkan kalau kita itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, maka segala apa yang kita butuhkan akan terpenuhi. Oke, silakan kalian renungkan dari 4 kejadian ini. Kira-kira dari 4 kejadian ini, mana yang pernah terjadi dalam hidup kalian yang menyebabkan kalian itu bisa semakin dekat dengan Allah? Oke, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen,